kita? What is that name? Lembang ya? Kayak ada ini, kayak ada job foto aja. So yeah, in Indonesia like we have a lot of street like this, you know, like small street, and so many people living in here. Gue tuh suka berpikir ya, jangan sampai salah ngasih gitu ya, ngasih tunjuk sama dia gitu ya. Kayak mikir ya, kayak misalnya tuh di Jakarta kan banyak sampah ya, masyarakat lah. Can you? Let's go, that's right. You will just you first. Itu kayak mau naik. Wait. How can I get down then? Easy. I will help you. Go. Your man, go. Wait. Wow. So cool. Wait. Ah, studio dong, segokil. So nggak ada kamera, belum so. Gimana dong? Bingung gua. Are you okay? Yeah. Slide. Kumaha agama. Damai. Oke guys, kita sekarang bakal ke Lembang. Ini si Dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau bikin konten tentang ini ya, mengomentari Umi TV. Barusan saya baru baca Fatihah, pakai peci pulang dari sholat subuh. Sekarang saya ganti, pakai jaket, pakai baju kuning, pakai topi merah supaya kelihatan milenial. Enak kalau punya YouTube tuh ya, kita bisa pagi-pagi bisa langsung happy gitu. Nah semalam tuh sekarang jam berapa? Baru 5 seperempat ya, baru pulang sholat subuh, ngajarin Pak libur, kemudian nggak ngaji, kemudian hari Sabtu Minggu libur, terus dan langsung nyalain lampu. Ini lampunya ada 6 ini LED, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi terang ya, 6 biji panjang-panjang. Tuh, ada 6 LED. Nah terus semalam saya ngelihat videonya siapa, Ari Agassi sama Jocelyn jalan-jalan ke Lembang, mampir dulu ke Randy Dongsu ya, Randy Dongsu itu yang pinter nyanyi dalam 20 negara yang berbeda. Dia tahu lagu-lagunya itu dengan bahasa mereka masing-masing, sehingga mengejutkan penontonnya di Umi TV ya. Khusus nyanyi, dia nyanyi lagu Rusia, Polandia, Perancis, Mandarin, apalagi Inggris, Filipina, macam-macam ya. Pernah videonya saya lihat ada 20 tur ke 20 negara. Ya mungkin kompilasi dari dia main Umi TV, ketemu macam-macam temannya dari berbagai bangsa. Itulah Randy Dongsu ya. Kita fokus ke Randy Dongsu yang ya mungkin temannya si siapa, Ari Agassi juga di Umi TV kan. Kalau Ari Agassi kan orang Tasikmalaya, si Randy kan orang Bandung dia ya. Bahasa Inggrisnya nggak sepanjang kalau ketemu di Umi TV, nggak sepanjang kalau Ari Agassi ngomong. Kalau Ari Agassi ngomong kan dia live stream tuh sampai 5 jam, 7 jam itu. Kalau ini kan si Randy Dongsu itu ini lebih ke memberikan shocking ya, keterkejutan pada orang-orang di Umi TV dari berbagai bangsa, dan dia nyanyi dari orang itu dari negara mana itu. Kalau si Ari Agassi kan nggak pandai nyanyi, nyanyinya suaranya fals. Nyanyinya suara fals. Tapi kalau si Randy Dongsu memang dia melatih terus ya, meningkatkan kemampuan skillnya bernyanyi itu. Padahal bayangkan kalau nggak ada YouTube ya, tentu
ekspresi-ekspresi atau riwayat hidup, perjalanan karir dan apa ya, pengembangan diri dari Randy Dongsu itu enggak kita tahu ya. Dari Dongsu itu katanya awalnya itu kan ini dia, pernah saya amati dulu, udah lama sih. Dia cerita dia kalau nggak salah penjaga toko atau kerja di satu toko kalau nggak salah 5 tahun gitu ya. Terus dia mungkin dia juga nggak puas dengan hidupnya ya, yang gajinya mungkin pas-pasan. Sementara dia baru membina keluarga baru. Kemarin di Ome TV itu kan kita lihat rumahnya naik ya. Tampaknya rumahnya sempit, terus ada tangga agak menanjak ke lantai 2 atau terus lantai 3 ada studio yang dia set menjadi studio untuk dia rekaman ya. Tampaknya rumahnya cukup sederhana ya, nggak seluas rumah saya, tanahnya itu 242 meter di sini ya. Oh ya, kemarin saya review kan, membandingkan review rumah mewah Putri Aryani dan gubuk reot ala Eropa dari tukang donat yang sukses bikin Masjid Dua Lantai kemarin, itu rupanya kena hak cipta ya, kena hak cipta, copyright. Akhirnya saya hapus ya copyright karena saya mengutip sebenarnya hanya gambarnya Putri Aryani di AGT Got Talent itu, American Got Talent, terus nggak ada suaranya sebenarnya, hanya gambar si Simon Cowell itu mencet golden buzzer dan reaksi dari Putri Aryani yang loncat-loncat di panggung besar di AGT 223 itu kena copyright ya. Terus juga yang kena copyright saya ngutip rumahnya Sule yang di review sama Baib, saya ambil gambarnya aja nggak ada suara, kena copyright juga itu, copyright Sule ya. Jadi akhirnya ada keterangan di situ yang diblokir itu ada 4 negara, mungkin banyak yang ngambil orang-orang Indonesia dan Brunei. Yang diblokir itu ada 4, Singapura, Brunei, Indonesia dan Malaysia diblokir ya. Mungkin oleh YouTube karena kita ngambil gambar-gambar dari ini ya, AGT Got Talent semau-maunya direaksi kena blokir ya. Jadi mungkin orang-orang itu nggak bisa mengakses Indonesia atau gimana, saya nggak ngerti ya. Nah, maksudnya kembali ke rumahnya si Randy Dongsu itu, meskipun sempit ya, tampaknya hanya itu, tapi dia bisa berkarya dunia gara-gara YouTube. Dan itu penghasilannya dengan 1 istri dan anaknya kemarin yang kayaknya di bawah 4 tahun, mungkin 3 tahun, yang dibawa jalan-jalan 1 mobil dengan Jocelyn dan si Ari Agassi Clemeng, itu mungkin itu anak satu-satunya. Tampaknya hidupnya berubah ya dengan YouTube si Randy Dongsu. Dan dia belajar itu dulu juga, tokoh idolanya menurut dia sendiri adalah yang pernah saya ingat ya, yaitu Brian Mendoza ya, yang suaranya itu kuat, power kuat, masih muda juga, 20 tahunan. Brian Mendoza itu dari mana ya? Dari Filipina apa dari mana? Saya lihat, terus saya buka waktu itu Brian Mendoza, jadi dia mereaksi ya, melakukan siaran Ome TV, siaran live, kemudian masuk penontonnya dan dinyanyikan lagu oleh Brian Mendoza yang membuat penonton itu rata-rata perempuan itu melakukan sangat terkejut karena kemampuan yang indah, lagu-lagu yang menyentuh dari penonton perempuannya itu di Ome TV. Tapi bedanya dengan Randy Dongsu, kalau Randy Dongsu itu kan separuh-separuh ya, layar dari YouTube itu separuh dia, separuh dari penontonnya. Tapi kalau si Brian Mendoza itu waktu dia gitar itu, main gitar, menyanyikan lagu itu, di pojok kanan bawah kecil aja gambar dia, yang besar itu, yang hampir 80% atau 90% itu justru reaksi dari penonton yang cewek-cewek itu, yang perempuan-perempuan itu. Itu
beda penampilan YouTube-nya ya antara Brian Mendoza yang menjadi acuan dari Randy Dongsu dengan si Randy Dongsu. Jadi kembali ke Ari Agassi, bayangkan Ari Agassi itu tidak punya YouTube ya. Waktu dia itu katanya 7 bulan tuh banyak waktu kosong dan kemudian melakukan live streaming selama 7 bulan tuh gak ada penontonnya dia live streaming. Dan dia bertahan, akhirnya bertahap lama-lama penontonnya ada. Dan dia live streaming itu setiap hari katanya, kecuali 1 bulan libur 1 hari. Kalau live streaming itu berjam-jam, sampai 8 jam, sampai 7 jam. Mungkin habis isya sampai subuh ya. Itu kekerasan hati dan semangat yang berkobar-kobar dari siapa itu, si Ari Agassi Tambayong itu sebagai orang Tasikmalaya. Dia betul-betul ingin eksis ya, ingin menemukan jalan hidupnya melalui platform YouTube yang baru dikenalnya. Meskipun 7 bulan itu nggak ada yang nonton ya, nggak ada yang nonton, sepi katanya dia terus ya, nggak patah semangatnya. Sama dengan si Randy Dongsu itu. Tapi saya lihat satu saat Randy Dongsu sampai keluar dari pekerjaannya yang udah 4 tahun dan dia betul-betul full menceburkan diri pada YouTube ya, dengan kemampuannya yang dia mungkin terbatas ya. Tapi kemudian dia berkawan dengan Habibie yang suaranya lebih empuk ya dibandingnya Randy Dongsu. Akhirnya sesama YouTuber, sesama orang Bandung gitu. Jadi berteman ya mereka itu, sama-sama sebagai YouTuber ya. Jadi indah ya, ada komunitas baru gitu dalam YouTube. Itu bisa menyatukan bukan saja komunitas orang-orang Indonesia yang sesama YouTube, tapi juga bisa menjadikan warga pertemanan global ya. Udah nggak ada lagi sahabat pena dengan nulis surat, sekarang pakai platform Omi TV ya. Jadi mereka bisa sekarang ketemu di mana, di real life, gara-gara awalnya di Discord atau di Omi TV ya. Itu menarik ya, perkembangan menarik, terutama si Jocelyn ketemu atau berkunjung dari Berlin ke Indonesia sendirian sebagai seorang perawat yang 3 minggu itu libur ya. Dia cukup berani juga. Dia juga si Jocelyn itu sekali-sekali dia melakukan ini kan live streaming. Dia punya channel sendiri tuh ya, Jocelyn itu baru. Dan dia juga menemukan satu platform baru. Mungkin lama-lama dia nggak jadi perawat tuh. Mungkin akan jadi YouTuber. Mungkin benar-benar akan jadi YouTuber sebagaimana si Agustina yang dari Wales itu, teman Vicky Naki. Akhirnya dia punya menghidupkan channelnya sendiri, yaitu Agustina. AG U-nya diganti dengan V ya. AGV STINA ya. Dia dibantu oleh Vicky Naki, efeknya Vicky Naki membuat dia itu YouTube-nya yang hanya beberapa 3 subscriber sekarang udah menjadi 50.000 subscriber meskipun videonya baru beberapa biji ya. Agustina juga menemukan ya satu gairah hidup baru melalui YouTube ya. Seorang gadis dari Wales, dari United Kingdom. Nah, sekarang kelihatan Jocelyn itu dia menemukan juga dunia yang baru, sehingga dengan YouTube itu, dengan perantaraan dia berkenalan dengan Ari Agassi melalui YouTube, dia bisa berjumpa dengan Ari Agassi di Istanbul, dan kemudian ketika Ari Agassi kembali ke Indonesia, dia nyusul ke Indonesia untuk sekedar ngevlog bareng. Kemarin sampai Monas, sampai Cimory ya, sampai Puncak, dan kemudian sekarang dia ada di Lembang ya. Nanti dia akan keliling Indonesia. Tapi persoalannya saya lihat waktu di Lembang kemarin si Ari Agassi itu selalu mencoba memaksakan ya untuk si Jocelyn itu makan makanan Indonesian food ya, makanan Indonesia yang tampaknya kalau dilihat dari raut wajahnya si Jocelyn itu nggak terlalu happy dia makan itu. Apalagi kemarin waktu dia tawari sejumlah masakan Padang, dia kan harus pakai makanan ini, harus pakai tangan makannya. Dia lupa si Jocelyn itu kan punya kuku panjang, tapi si Jocelyn memaksakan diri makan pakai tangan. Akhirnya ujungnya
akhirnya ujungnya perawatan kuku tuh dibersihin di kukunya di satu klinik gitu ya. Jadi tampaknya si Jocelyn agak susah menolak tawaran-tawaran si Arya Agassi yang kadang-kadang nawarinnya sembrono, kamu harus nyoba makanan ini. Padahal belum tentu dia mau, tapi udah dipesan suruh langsung makan. Kalau Ari digituin waktu nanti dia dibayarin kan juga susah ya. Jadi itu kayaknya kadang-kadang si Arya Agassi Tambayong kehilangan perspektif bahwa orang yang sedang diajak ngomong, meskipun dia sahabat karib atau mungkin sekarang dalam tanda petik pacarnya dalam konteks konten ya, konten Arya Agassi Tambayong, dia kehilangan perspektif bahwa orang itu mungkin dia juga merasa nggak enak untuk menolak ya. Dan di situ tampaknya Arya Agassi Tambayong nggak peka dia, nggak peka terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih khusus dari makanan dari si Jocelyn ya. Dan ketidakpekaan itu tampak juga dulu dialami ya, atau waktu dia berhadapan dengan Songgul ya. Songgul tentu berbahagia didatangi sama Arya Agassi sampai ke Istanbul ya. Tetapi kan dia sebagai manusia itu ingin kepastian. Kapan kamu menikahi saya kan gitu. Tapi si Arya Agassi sebagai laki-laki yang masih celingus, kalau kata orang tua masih melihat sono melihat sini, itu sebenarnya si Songgul itu sudah kalau umur 20 tahun perempuan itu sudah menetapkan siapa pilihannya kan, nggak akan ke sono kemari. Sementara si Arya Agassi ditanya kapan nikah atau kepastiannya itu nggak bisa menjawab ya, kecuali dia hanya ketawa-ketawa ya, nggak serius. Sehingga waktu dia pulang ke Turki tanpa ada kepastian itu sudah si Songgul langsung melakukan satu sikap yang kemudian katanya sih mengecewakan Arya Agassi karena dia berselingkuh ya dengan si Dola. Tapi sebenarnya ada sebagian perannya Arya Agassi yang tidak memberikan kepastian kepada si Songgul, pacar Umi TV-nya yang sudah lama itu ya. Nah tampaknya dalam konteks si Jocelyn ini ketidakpekaan Arya Agassi Tambayong tampak dari soal makanan, semua suruh nyoba. Semua suruh nyoba. Ini omongan nggak jelas ya pagi-pagi ya. Ya habis gimana? Mau ngomong apa lagi saya? Pokoknya mengamati YouTube ini bisa dipakai ya untuk orang yang sudah berumur seperti saya, umur 62 ya. Alhamdulillah selama 5 tahun terakhir jadi YouTuber itu ya saya udah nggak jualan donat lagi ya. Tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta itu hanya sebagai brand ya. Padahal sudah hampir 3-4 tahun saya nggak jualan donat itu sebagai brand, gara-gara dulu awalnya waktu saya dorong gerobak donat itu mulai situ membahas di danau itu video tema-tema tentang politik, tentang Rocky Gerung ya. Rocky Gerung yang sedang naik daun, tentang politik lah. Sekarang udah selama tinggal donat itu sebagai brand saja. Bayangkan kalau nggak ada YouTube, saya juga mungkin nggak akan dilihat lebih dari 50 juta orang yang nonton video saya kan. 55 juta ditonton orang ya, dan videonya sudah 8.200. 6 tahun pertama hanya 200, berarti video baru sejak 24 Desember 2018 saya videonya 8.200 dikurang 200, 8.000 video baru, dan itu video yang paling produktif bagi pemula ya. Apalagi bagi seorang YouTuber di Indonesia, itulah video yang paling banyak ya. Karena semua saya masukin ke pusat jual apa aja. Jadi jangan melakukan spesialisasi terlalu dini ya. Jangan melakukan spesialisasi terlalu dini sehingga nggak upload ya, karena pengen kelihatan orang pintar gitu ya. Nggak usah kelihatan orang pintar, itu kelihatan orang biarkan mempersepsi kita, melihat kita, menilai kita apa adanya aja, seperti Yudi, seperti Anda. Jangan seperti Anu, seperti itu. Jadilah be yourself, jadilah diri sendiri supaya menjadi seorang menjadi seorang YouTuber yang produktif. Bukan sekedar ikhlas hidup bisa ikhlas ya. Kalau nggak ada target ya nggak produktif juga ya. Harus ditargetkan minimal satu video gitu ya. Kalau Arya Agassi kan videonya gencar tuh, lebih banyak dia daripada Vicky Naki waktu di Turki kan. Dia hampir tiap hari apa aja di vlog, mumpung
Mumpung di Turki kan apartemennya membayar, segalanya membayar kan, dan waktu visanya juga kunjungan terbatas. Jadi betul-betul dia memanfaatkan kunjungan yang ke Turki itu bikin vlog-vlog yang banyak, sehingga kita menikmati ya hasil kerja keras dari Arya Agassi Tambayong itu, dengan judul besarnya ada Creating Memorize ya, menciptakan kenangan di Turki ya, mini seriesnya itu bagus juga ya. Jadi menarik ya, menjadi YouTuber itu bisa menghasilkan uang ya. Dan itulah yang didapat oleh Reddy Dongsu Uang itu ya, dan YouTube ya. Yang banyak nonton, nyanyi-nyanyi itu kan, lagu-lagu itu penggemarnya banyak ya. Hanya modalnya studio kecil di kamar lantai atas yang di set up sedemikian rupa seperti studio mewah, padahal di rumah kecil yang di tingkat itu ya, nggak masalah kan, nggak masalah. Ini juga sederhana kan bisa ya, di depan rumah tuh, itu nggak usah di set up ya. Saya juga nggak bisa men-set up ya, udah aja dikasih apa ini video lama yang waktu saya bikin tahun berapa ini ya, 4 tahun yang lalu, masih 2000 ya, masih 2000 video ya, sekarang sudah 8.200. Ini video lama apa, itunya juga udah hilang semua, nomor teleponnya udah nggak berlaku itu ya, nanti harus bikin logo baru kayaknya, karena yang di sini ini ada kurangnya tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta, tapi orang nggak tahu siapa nama orang ini. Ya kan, harusnya ada Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Terus channelnya itu salah, channelnya harus N-nya 2, channel Pesantren Jolali itu. Nah ini juga bisa dipakai deh, yang penting lampunya terang ya, terus nggak backlight itu cahayanya nggak dari belakang kepala tapi dari depan. Dan ini sengaja saya bikin lampunya 6 supaya memang bisa rekaman setiap saat ya, 24 jam ya. Wih, udah 20 menit. Pokoknya itu ya kesimpulannya ya, menjadi YouTuber itu enak, jadi membuat kita pagi-pagi bisa tampil di depan kamera dan merespon sesuatu. Barangkali 2,5% itu berguna untuk penonton, dan kemudian dengan YouTube itu kita kemudian latihan ngomong dan juga akhirnya membuat hati kita bahagia. Jangan gara-gara jadi YouTuber terus malah stres karena kebanyakan ngedit terlalu lama dan pengen kelihatan sempurna. Jangan ya, tampil apa adanya aja. Yang penting jangan menghina orang, dan bahasanya juga jangan yang jorok, jangan yang kasar, atau yang biasa aja. Kelihatan kita sebagai orang Timur, orang Islam gitu loh. Ya, dan cepat kita melakukan cerita-cerita, omongan-omongan ringan supaya kita bisa berbagi kepada orang lain dan bisa bermanfaat. Karena kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia itu adalah yang anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ini daya sebarnya 5 benua, jadi insya Allah bermanfaat, menginspirasi untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang Indonesia di luar Indonesia lewat YouTube yang habis ini saya upload dan murah tanpa saya edit ya. Yang penting suaranya cukup keras karena saya pakai Boya 100.000 rupiah ini, merek Boya. Tempelin di samping YouTube, di samping HP, terus kemudian ditempelin dekat mulut sini, dijepit. Udah habis itu di-upload, disebarin. Insya Allah pagi-pagi udah ngoceh 10-20 menit ya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat ya. Jadilah orang yang sebaik-baik, yang berprestasi, yang terbaik ya. Kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mantola umruhu, yang panjang umurnya, dan wahasuna amaluh, dan perbuatannya itu baik dalam umur yang panjang itu. Yang ketiga kata Rasulullah, orang yang terbaik, tadi yang pertama kan paling banyak manfaatnya, kemudian orang paling baik itu selain banyak manfaatnya juga panjang umurnya dan baik pula amal perbuatannya, karya-karyanya. Nah itu bisa lewat YouTube. Dan ketiga khairun nas, khairun nas, sebaik-baik manusia kata Rasulullah, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, orang yang belajar, menstudi Al-Quran, belajar Al-Quran ya secara bertahap, wa 'allamahu, dan mengajarkannya kembali,
Ya kita ajarkan kembali Quran yang kita pelajari, Islam yang kita pelajari melalui YouTube. Maka jadilah orang yang terbaik. Satu, khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik kata Rasulullah orang yang mempelajari Al-Quran, As-Sunnah dan mempelajari Islam, ya kan? Belajar Quran dan mengajarkannya kembali kepada orang lain melalui YouTube. Yang kedua, orang yang terbaik khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya, menyebarkan manfaat melalui YouTube. Yang ketiga, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Kata Rasul, jadilah orang terbaik, yaitu orang yang umurnya panjang sampai 62, 63. Ada di barat itu YouTuber itu ada yang umur 100 tahun baru mulai. Ada yang 190 ya. Dia menceritakan, direkam mungkin sama anaknya, cucunya, terus kemudian langsung dimuat ya. Entah macam-macam, dia duduk aja di kursi di ruangan itu. Umur 90, 80, ada yang masa umur 80. Jadi YouTuber, jadi memang betul-betul dia manfaatkanlah YouTube ini untuk apa? Mantola umruhu, yaitu jadilah manusia yang terbaik yang amalnya itu apa namanya? Umruhu mantola, panjang umurnya, dan wahasuna amaluhu, dan baik juga karya-karyanya atau amal solehnya dalam umur yang panjang itu. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tercuat di semesta. Fasbir sabrun jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.